Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan li hadratis Syekh As-Sayyid Husain Afandi wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama khususan li hadratis Syekh Muhammad Akram Safwan wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i hajatina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah. Para pemirsa LTN-NU yang berbahagia, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Seperti minggu yang lalu sudah kita singgung sedikit tentang keadaan atau potret kehidupan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu para sahabat masih ditemani oleh Rasulullah. Ini kehidupannya betul-betul keimanannya kuat, akidahnya kuat. Karena selain berpegang kepada hadis Rasulullah, penafsiran Al-Quran ini masih langsung dijelaskan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kelanjutan daripada muqaddimah kitab Al-Husun Al-Hamidiyah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddama lan teman-teman langgeng apa zalika mengkono-mengkono afrodal ummah muhafizina ala iqamatil ibadat fil muslimina ing dalam pira-pira wong Islam wa jama'atil muwahhidina lan golongane pira-pira wong kang nyuwejake Gusti Allah. Kehidupan para sahabat atau potret para sahabat ketika bersama Rasulullah, yakni istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan lain sebagainya, ini terus berjalan ila an amaro tumeka maring yento dadi pemimpin sapa ahadul khulafai salah sijine pira-pira khalifah al-Abbasiyina kang bangsa Bani Abbasiyah. Sampai kemudian datanglah kepemimpinan Bani Abbasiyah. Kita tahu di dalam sejarah periodisasi Islam, menurut beberapa teori ada 3 periode sejarah dalam Islam. Pertama, apa yang kemudian disebut dengan masa klasik. Yang kedua disebut dengan masa pertengahan. Dan yang ketiga disebut dengan masa modern. Masa klasik ini dimulai dari tahun 650 Masehi sampai tahun 1250 Masehi. Dari rentang waktu 650 sampai 1250 Masehi ini disebut dengan periode klasik. Di dalam periode klasik ini
29 tahun pertama adalah merupakan masa di mana Rasulullah SAW masih hidup bersama para sahabat melangsungkan kehidupan yang luar biasa, jihadnya luar biasa, ketaatannya luar biasa, keistiqomahan ibadahnya luar biasa. Selepas masa Khulafair Rasyidin yakni 29 tahun pertama itu, kemudian Islam mengalami fase kedua, yakni fase Bani Umayyah, yang kurang lebih bertahta sekitar 90 tahun. Pada masa Bani Umayyah ini terjadilah pergolakan politik. Yang sangat luar biasa. Kemudian setelah Bani Umayyah berkuasa, dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah yang berkuasa hampir 500 tahun lamanya. Maka mulai dari masa Khulafair Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, ini rentang waktunya sekitar 6 abad, 600 tahun. Inilah merupakan masa-masa keemasan daripada umat Islam. Tetapi di dalam kitab ini kemudian diterangkan masa keindahan Islam, kekuatan keistiqomahan ibadahnya terjadi penurunan, yakni di masa salah satu daripada khalifah Bani Abbasiyah. Kenapa bisa terjadi penurunan? Bitarjamati kutubil falasifah, sebab penerjemahan kitab-kitab ahli filsafat al-mutaqaddimina piro-piro kang wis dadi dingin ilal lughah maring bahasa al-arabiyyati kang bahasa Arab. Wantasyarat lan dadi gumelar, dadi umum, menjadi viral. Apa tilkat tarojimi, mengkono-mengkono piro-piro penerjemahan bainal ummati antarane umat al-islamiyati kang bangsa agama Islam. Pemandangan yang tadi di masa Khulafair Rasyidin terjadi tidak lagi terjadi di masa salah satu di antara para khulafa atau khalifah Bani Abbasiyah. Misalkan di masa Khalifah Al-Ma'mun, di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, di masa Khalifah Al-Mansur. Ini disebabkan terjadi penerjemahan kitab-kitab filsafat Yunani kuno, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang kemudian dikonsumsi oleh banyak orang, dikonsumsi oleh orang-orang yang pemahaman Islamnya masih rendah, kadang dikonsumsi oleh pemahaman Islamnya orang yang masih taraf belajar, sehingga mempengaruhi terhadap pemikiran keislamannya. Ini kaitannya dengan teologi, kaitannya dengan ketuhanan. Sebab tidak semua buku-buku filsafat yang diterjemahkan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, tidak semua buku-buku filsafat Yunani yang diterjemahkan di masa Khalifah Al-Ma'mun kemudian Al-Mansur memberikan efek negatif, itu tidak. Sebab ada banyak hal yang juga memberikan efek positif, penerjemahan buku dari luar, misalkan dari Persia, dari Yunani. Nah, ini jadi yang kita bahas ini atau yang dikritik oleh As-Sayyid Husain Afandi ini adalah penerjemahan yang kaitannya dengan teologi atau ketuhanan. Sebab apa? Ternyata penerjemahan ini memberikan dampak negatif. Ya, penerjemahan filsafat Yunani tentang ketuhanan ini memberikan dampak negatif terutama kepada umat Islam yang pada waktu itu imannya masih lemah. Ya, maksudnya adalah orang awam. Wa nasya'alan cukul
minal ittila'i sangking ningali alaiha ing atase at-tarajim apa syubahun pira-pira serupa. Maka ketika para orang-orang Islam yang imannya masih lemah membaca buku-buku tentang teologi orang-orang Yunani yang sudah diterjemahkan bahasa Arab tadi, membuat mereka mengalami keraguan-raguan, di dalam agama Islam. Za'at kang ngobah-ngobahake apa syubah imana du'afa il muslimin ing imane pira-pira wong apese pira-pira wong Islam. Nah ini, jadi saya katakan tadi bahwa As-Sayyid Husain Affandi ini mengkritik terhadap penerjemahan buku-buku dari Yunani ke dalam bahasa Arab yang begitu viral, yang begitu umum, sehingga tidak ada batasan bagi pembaca. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa ketika kita punya anak, kalau kita punya anak dan kita sendiri, harus bisa mengukur pengetahuan kita dan pemahaman kita dalam memahami apa yang dibaca. Jangan kemudian kita membeli buku yang tingkatannya jauh untuk kita pahami sulit, kita beli kemudian kita pahami dengan paham kita sendiri, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Oleh karena itulah saya teringat di Pondok Pesantren Lirboyo ada tulisan besar di masjid itu, ada tulisan besar, kita dilarang mengaji kitab yang kita masih belum sampai kepada tingkatannya. Supaya apa? Supaya tidak merusak terhadap keyakinan, supaya tidak merusak terhadap tatanan keilmuan. Sehingga dari sini kita dapat pelajaran apa? Yakni kalau kita belajar harus step by step, jangan kemudian lompat. Karena kalau kita lompat, ini nanti akan mengalami kegoncangan psikologi. Waman lan ing imane wong laisa kang ora ana iku indahum ana sandinge man apa tamakkunun mantep fi ma'rifati usuli dini sayyidil mursalin. Keimanan keraguan-raguan iman ini juga menjangkiti orang-orang yang masih belum mantap betul dalam keilmuan mereka memahami usuluddin. Fambaro mongko dadi tumandang inda dzalika nalikane mengkono-mengkono ittila sapa ulamaul ummatil muhammadiyah, pira-pira ulamae umat al muhammadiyah. Maka kemudian melihat gejala dan fenomena masyarakat yang ragu terhadap terhadap Tuhannya, membuat para ulama pada waktu itu bangkit. Wa a'immati halan piro-piro imame Muhammadiyah al-a'lami piro-piro kang alim, al-mutamassikuna kang podo cecekelan kabeh, bima kelawan perkara kana kang ono iku alaihi ing atase masapa al-Mustafa Nabi kang den selir, wa ashabuhu lan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi, alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi, wa alaihim lan ing atase ashab afdhalus sholati wassalam utawi luweh utama-utamane sholawat lan salam. Jadi akhirnya membuat para ulama yang betul-betul berpegang kepada akidah daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk menjaga terhadap pemahaman Islam yang kemudian agak rancu pada waktu itu. Yarudduna padha mbalekake sapa ulama al-quluba ing pira-pira ati asyawarida kang lumayu saking iktikad kang bener. Para ulama ini berusaha untuk mengembalikan pemahaman-pemahaman mereka yang sudah rusak gara-gara membaca terjemah dari buku-buku Yunani, kembali menuju pemahaman yang benar. Wayat fauna lan padha nolak sapa ulama tilkas syubahi ing mengkono-mengkono kesamaran atau ing mengkono-mengkono keragu-raguan, bima kelawan perkara yarghamu kang ngrumpungake apa ma anfa
kulli mu'anidin ing irunge saben-saben pira-pira wong kang angas. Para ulama ini membuat dalil-dalil atau membuat pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak bisa ditolak oleh mereka-mereka yang ingin merusak terhadap akidah al-Islamiyah. Hatta ra'aita sehingga ningali sapa sira kutubahum ing pira-pira kitabe ulama, kutubahum ing pira-pira kitabe ulama misdanatan ingkang den kebai biddalaili kelawan pira-pira dalil al-qat'iyati kang pasti. Sehingga kemudian muncullah kitab-kitab dengan dalil-dalil yang sulit sekali untuk ditolak. Ala isbatil aqaidi ing atase netepake pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa agama. Ini semua bertujuan supaya mereka-mereka yang hidup pada masa itu tidak lari atau tidak salah dalam memahami agama Islam. Wasoda'atin lan mecahake birududis syubahi kelawan nolak pira-pira perkara kang samar, allati rupane syubah kanat kang ana apa allati alad du'afa ing ngatasé pira-pira wong kang apes iku a'dhamu baliyatin luweh agung-agunge cubuh, di mana cobaan yang paling besar, balak yang paling besar adalah munculnya keraguan-raguan terhadap akidah al-Islamiyah. Inilah yang berusaha dijaga oleh para ulama pada waktu itu supaya mereka, para awam, para orang-orang Islam yang awam itu tidak keluar daripada akidah al-Islamiyah. Fahafidhu moko ngreksa sapa Allah Gusti Allah Ta'ala bisani'ihim kelawan usahane para ulama imanal ummati ing imane umat minal ghawaili saking pira-pira pekewuh. Maka kemudian kehadiran para ulama ini bertujuan untuk menjaga daripada iman-iman mereka yang mulai condong kepada filsafat-filsafat teologi Yunani. Wa hassanahu lan muga-muga ngreksa sapa Allah min sadamatis syubahi saking netepi pira-pira samar bi aqwad dalaili kelawan luweh kuat-kuate pira-pira dalil. Akhirnya As-Sayyid Husain Afandi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua yang hidup di era ini ditetapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan keraguan-raguannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan mempelajari dan membaca pendapat-pendapat para ulama, dalil-dalil para ulama. Sehingga ketika kita membaca dalil-dalil para ulama inilah kita tidak akan muncul lagi keraguan-raguan itu, ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, ini ternyata di dalam masyarakat muslim terjadi perkembangan pemikiran yang luar biasa. Sehingga kemudian ada yang mulai melenceng, ada yang masih tetap istiqomah berpegang kepada akidah yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah kita ini kalau berbicara masalah agama, maka tidak bisa tidak harus ada sanadnya. Kalau kita berbicara agama, tidak bisa tidak, maka pendapat kita harus kita gantungkan kepada para ulama. Misal, ketika kita berbicara tentang fikih, kita tidak bisa mengatakan ini pendapat saya, tetapi akan lebih baik dan jauh lebih kuat kalau kita berbicara menurut Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, misalkan di dalam kitab Fathul Mu'innya beliau berkata seperti ini. Misalkan menurut Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan seperti ini. Ini yang seharusnya kita jaga. Oleh karena itulah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ayo kita belajar agama ini kepada orang-orang yang memiliki sanad keilmuan, kepada orang-orang yang memiliki sanad keilmuan, sehingga pemahaman kita adalah pemahaman yang dibawa oleh beliau-beliau sesuai mata rantai keilmuan beliau-beliau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, supaya pemahaman kita tidak melenceng. Karena kalau pemahaman kita melenceng dari pemahaman para ulama yang memiliki keilmuan, mata rantainya sampai kepada Rasulullah, maka dikhawatirkan kita juga akan memiliki akidah yang melenceng. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.